Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Senang sekali pada pagi hari ini kita bersama-sama boleh berbakti, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Selamat tahun baru, senang sekali di awal tahun 2021 ini kita boleh kembali bersama-sama mengangkat suara kita, memuji, mengagungkan Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita bersama-sama, naikkan setiap pujian dengan rasa syukur, rasa hormat, pujian dan pengagungan kita bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama.
yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu sepanjang tahun 2020. Dan kami percaya Tuhan, pemeliharaanmu yang sama ada di tahun 2021. Sebentar kami mau terus memuji dan mengagungkan Engkau Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kami percaya Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus menaikkan setiap ucapan syukur kami. Terima kasih kami dan pengagungan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari terus mengangkat pujian ini dengan rasa syukur kita, karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa
bagi kami. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kami percaya Tuhan, sifat yang sama yang sudah kami alami akan kami alami kembali. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Jemaat GZ Efratah. Selamat tahun baru. Saya senang melihat wajah-wajah saudara dengan begitu antusias, dan saya tahu saudara akan diberkati Tuhan dan mengalami mujizat-mujizat Tuhan di tahun 2021 ini. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, untuk memulai tahun yang baru ini, di minggu yang pertama, minggu yang baru di tahun 2021 ini, saya akan berbicara dengan sebuah tema yang sederhana, adalah Tuhan yang menggembalakan aku. Jadi judul ini saudara sudah tahu bahwa
Yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, Tuhan rindu, Tuhan ingin Dia yang menggembalakannya di tahun 2021 ini. Inilah pesan yang ingin saudara dengar di minggu pertama di tahun 2021 ini. Natsnya Markus atau Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya mau bertanya kepada saudara, siapakah Tuhan bagi saudara di tahun 2021 ini? Banyak orang menganggap bahwa Tuhan itu seperti mereka merindukan, menginginkan Tuhan yang mereka sembah seperti jin yang ada di lampu Aladin. Ketika datang kepada Tuhan dan berdoa, layaknya Aladin menggosok-gosokkan lampunya, maka dia meminta satu permohonan. Ya Tuhan, saya mau jabatan yang lebih bagus, yang lebih hebat, yang lebih tinggi lagi. Dia gosok lagi, Tuhan, saya mau jodoh. Dia gosok lagi supaya Aladin, jin yang ada di lampunya Aladin itu memberikan, Tuhan, gitu kan, saya mau lebih sukses lagi. Tolong kabulkan permintaan saya. Ada juga orang yang menganggap Tuhan itu seperti GPS, saudara-saudaraku, atau Google Map. Kita mau mencari Tuhan ketika kita tersesat. Kita mau jadikan Tuhan hanya penolong ketika kita tersesat di tahun 2021 ini. Sehingga ketika kita tersesat, kita pakai Google Map atau GPS kita untuk berkata, Tuhan, saya tersesat, arahkan saya ke jalan yang benar. Ada lagi yang menganggap Tuhan itu seperti kamera pengintai atau pemantau yang ada di lampu merah, saudara-saudaraku. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, mereka menganggap bahwa Tuhan itu seperti kamera yang ada di lampu merah. Ketika mereka salah melakukan kesalahan, tiba-tiba mereka dijepret dan tiba-tiba mereka didatangin polisi dan didenda dengan ratusan ribu rupiah. Ada begitu banyak yang ditulis dalam Alkitab tentang siapa Tuhan itu sesungguhnya. Salah satu oleh Mazmur Daud dalam Mazmur 23 ayat 1 dan ayat yang sampai dengan ayat yang ke-6. Pemazmur yaitu Daud sendiri berkata, siapa Tuhan itu bagi Daud? Dia menuliskan mazmurnya di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Dikatakan bahwa Tuhan bagi Daud adalah gembalanya. Saya mau saudara-saudaraku sama seperti pemahaman Daud. Saudara berkata, seandainya ada yang bertanya, siapa Tuhan bagiku? Saudara harus berkata, Tuhan bagiku di tahun 2021, di minggu pertama ini, adalah Dia adalah gembala saya. Dia adalah gembala rumah tangga saya. Dia adalah gembala untuk masa depan saya. Dia adalah gembala untuk anak-anak saya. Dia adalah gembala untuk bisnis dan usaha saya. Dia adalah gembala untuk apapun yang akan aku kerjakan dan lakukan di masa 2021 ini. Dia adalah gembala di dalam semua cita-cita saya. Dia adalah gembala yang akan menuntun saya detik demi detik, jam demi jam, bulan demi bulan, hari demi hari, dan tahun demi tahun di dalam perjalanan saya bersama dengan Tuhan.
Daud sebagai raja saat itu menempatkan dirinya sebagai domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Padahal saudara tahu, Daud itu bukanlah seorang raja yang kecil, raja yang tidak hebat. Dia adalah raja yang paling hebat di masanya. Dia memiliki pasukan yang luar biasa. Orang-orang menghormati dia, rakyatnya menghormati dia. Kerajaannya yang begitu besar. Banyak raja-raja yang tunduk dan datang bersujud kepada dia. Tapi saudara-saudaraku, walaupun demikian, dia tidak mengatakan bahwa kedudukannya, hartanya, kehormatannya adalah segalanya bagi dia. Tapi dia berkata, di hadapan Tuhan dia berkata, aku domba Tuhan, engkau adalah gembala bagiku. Inilah yang Tuhan mau saudara lakukan di tahun 2021 ini. Apa yang didapat oleh Raja Daud ketika dia menjadikan Tuhan adalah gembalanya dan menjadikan dirinya seperti domba di hadapan Tuhan. Pertama, saudara-saudaraku, baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Daud merasakan ada rasa puas yang dalam, ada rasa puas yang benar-benar puas yang dia rasakan, yang selama ini dia tidak rasakan, didapat dari kedudukannya sebagai raja, yang selama ini dia tidak dapatkan dari penghormatan dari raja-raja atau upeti dari raja-raja dan lain sebagainya. Tapi dia dapatkan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya dan dia merendahkan dirinya sebagai dombanya Allah. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Apa arti kalimat ini, saudara-saudaraku? Raja Daud ingin mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, Daud merasa puas. Sadar atau tidak sadar, ada dua cara dunia katakan kepada kita supaya kita merasa puas. Yang pertama adalah, saudara-saudaraku, bahwa harta, hiburan, makanan enak, gadget terbaik, mobil terbaru, dan segala fiturnya menjamin kepuasan kita. Itu yang media-media sampaikan setiap saat kepada kita. Atau mungkin di budaya timur Anda baru boleh merasa puas ketika sudah memiliki prestasi yang luar biasa. Bisnis kita dan kesuksesan kita diraih oleh kita dengan luar biasa. Punya gelar tinggi, punya penampilan yang menarik. Kalau Anda tidak punya semuanya itu, dikatakan jangan pernah merasa puas. Kejar dan dapatkan, baru engkau merasa puas. Tetapi Daud tidak mengatakan hal yang sama, saudara-saudaraku. Mengapa Daud tidak berkata ketika Tuhan menjadi gembalanya di dalam hidupnya, baru dia merasa puas? Dia tidak berkata kepuasan itu datang dari kedudukannya sebagai raja. Kepuasan itu baru dirasakan oleh Daud ketika rakyatnya begitu menghormati dia. Kepuasan itu tidak dirasakan oleh Daud ketika raja-raja di sekelilingnya memberi upeti kepada dia dan memberi hormat kepada dia, tunduk kepada dia. Kepuasan itu Daud tidak rasakan ketika panglima-panglimanya begitu taat, begitu menghormati, begitu melakukan apapun yang diinginkan oleh Daud. Tapi justru Daud berkata, kepuasan yang dia terima, kepuasan yang dia alami, justru datangnya ketika Daud mengakui bahwa Tuhan sebagai gembalanya. Saya mau, saudara-saudaraku, di tahun 2021 ini, di minggu pertama di Januari, sebelum saudara memasuki bulan-bulan berikutnya atau minggu-minggu berikutnya, jadikan Tuhan sebagai gembala saudara. Kalau engkau jadikan Tuhan gembala saudara, pasti
adalah saudara harus menjadi domba yang siap digembalakan oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Daud ketika menulis surat atau Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 ini, saat itu dia menjadi raja yang hebat, memiliki banyak harta, memiliki banyak prestasi. Tetapi dari ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Daud tidak mengakui bahwa kedudukannya, bahwa prestasinya, bahwa hartanya yang banyak, yang luar biasa itu tidak membuat Daud merasa puas. Tetapi ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya, dia merasakan kepuasan. Istilahnya lahir dan batin, saudara-saudara. Yang Daud akui adalah Daud merasa puas karena ia memiliki gembala yang menuntun dia ke jalan yang benar. Daud mengakui bahwa Daud merasa puas karena ia memiliki gembala yang membaringkannya di rumput yang hijau. Yang Daud akui adalah Daud merasa puas karena ia memiliki gembala yang membimbingnya ke air yang tenang. Yang Daud akui adalah Daud merasa puas karena ia memiliki gembala yang menyegarkan jiwanya. Inilah kunci yang diberitahukan oleh Daud. Bagaimana kita merasakan kepuasan, yaitu ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dan kita adalah dombanya. Yang kedua, yang saudara bisa lihat ketika saudara berkata, Tuhan yang menggembalakan aku. Apa yang didapatkan oleh Daud? Yang pertama tadi adalah rasa puas yang tidak didapatkan dari luar atau yang dia dapatkan dari semua harta dan jabatannya. Yang kedua adalah ada rasa aman, saudara-saudaraku. Lihat di ayat yang keempat. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak merasa bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, kata Daud. Kata lembah kekelaman, Daud gambarkan sebagai terjemahan-terjemahan yang lain. Ada menerjemahkan sebagai bayang-bayang maut. Lembah kekelaman adalah kita sedang berjalan di antara dua bukit yang tinggi. Ketika sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam lembah itu disebut lembah kekelaman. Lembah kekelaman adalah tempat para perampok siap menunggu dan membinasakan kita, merampok, menghabisi kita, saudara-saudara. Lembah kekelaman adalah tempat binatang liar menunggu dan mencakar dan memangsa hidup kita. Oleh sebab itu ketika ini lembah tempat yang paling berbahaya, ketika itu saudara-saudaraku, makanya Daud berkata, dia akan merasa aman dan nyaman, tenang, ketika Tuhan itu dijadikan sebagai gembala dalam hidupnya. Tetapi ada sesuatu yang sangat menarik dari ayat yang keempat. Dikatakan sekalipun Daud menggambarkan hidupnya berjalan di dalam lembah kekelaman, Daud merasa dia tidak takut. Dia tidak mengeluh. Dia tidak khawatir. Dia tidak was-was. Dia bukan tidak berani untuk masuk dalam lembah kekelaman. Tetapi justru dia tidak takut. Daud bisa merasa aman karena tangan Tuhan, dikatakan, dan tongkat dan gadanya Tuhanlah yang menuntun dia ketika dia berjalan di dalam lembah kekelaman, yang memegang dia dari langkah awal dia memasuki lembah kekelaman dan masuk di tengah-tengah lembah kekelaman sampai dia keluar. Dikatakan Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang membimbing, gadanya dan tongkatnya itulah yang terus menolong dia, mengarahkan dia sampai dia bisa keluar dari lembah kekelaman itu. Kita bisa merasa aman ketika kita memiliki Tuhan sebagai gembala kita di tahun 2021 ini. Apakah saudara merasa cemas di tahun 2021 ini? Cemas karena masalah pekerjaan, cemas karena masalah usaha,
cemas karena masalah studi, cemas karena masalah keluarga, cemas karena masalah kesehatan, cemas karena masalah jodoh, dan lain sebagainya. Di tahun 2021 ini saudara merasa seakan-akan saudara memasuki dan berjalan di lembah kekelaman. Di terjemahan yang lain, saudara seperti memasuki bayang-bayang maut. Tetapi seharusnya ketika saudara jadikan Allah, jadikan Tuhan, jadikan Immanuel itu, Yesus Kristus sebagai gembala saudara, sama seperti Daud. Dia tidak takut. Mengapa? Karena gada dan tangan Tuhan di tahun 2020 dan tongkat Tuhan 2021 ini akan menuntun, membimbing, dan menyertai saudara. Amin, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengarkan ini baik-baik. Daud mengingatkan kita bahwa di tahun 2021 ini kita memiliki Tuhan yang selalu menyertai kita. Memang Tuhan tidak berjanji bahwa Tuhan akan menghilangkan lembah kekelaman. Tuhan juga tidak berjanji bahwa Dia akan menghilangkan bahaya ketika kita masuk berjalan di lembah kekelaman. Tuhan juga tidak berjanji bahwa Dia akan menghilangkan semua tantangan, resiko yang ada di depan kita di tahun 2020 ini. Yang Dia janjikan adalah Dia akan berjalan, Dia akan membimbing saudara. Gadanya dan tongkatnya akan menopang, menolong saudara, supaya saudara bisa melalui lembah kekelaman ini. Jangan takut saudara-saudaraku. Dia akan menolong. Tetapi Tuhan berjanji kepada Daud bahwa Tuhan akan menyertai Daud, bahwa Tuhan akan menuntun Daud melewati lembah kekelaman atau bayang-bayang maut itu. Sekalipun ada di sana perompak, ada perampok, ada binatang buas, tetapi Tuhan memastikan saudara bisa melalui lembah kekelaman karena Tuhan beserta gada dan tongkatnya akan terus menuntun dan menghibur saudara ketika berjalan di dalam lembah kekelaman itu. Inilah yang membuat Daud merasa aman. Rasa aman ini datang karena di tahun 2021 ini kita tidak berjalan sendirian dan memiliki gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, yaitu saudara dan saya. Itulah janji Tuhan di tahun 2021 ini, saudara-saudaraku. Berjalanlah bersama dengan Dia. Tetapi sebelum engkau berjalan, pastikan Tuhanmu jadi gembala dalam hidupmu. Pastikan Tuhanmu jadi gembala dalam usahamu. Pastikan Tuhanmu jadi gembala buat anak-anakmu. Pastikan Tuhanmu jadi gembala yang membawa engkau kepada masa depanmu. Pastikan Tuhanmu menjadi gembala ketika engkau berdoa untuk meminta kesehatan, untuk meminta mujizat, untuk meminta jodoh dan lain sebagainya. Pastikan Tuhanlah gembalamu ketika engkau mau melalui tahun 2020 ini. 2021 ini maksud saya. Yang ketiga, apa yang dialami, apa yang dirasakan, apa yang dinikmati, apa yang diterima oleh Daud ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala bagi hidupnya dan hidupnya sebagai domba bagi Allah. Yang ketiga adalah ada rasa yakin, saudara-saudaraku. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam dikatakan, Daud berkata, Engkaulah menyediakan hidangan bagiku. Saudara lihat, perhatikan pelan-pelan kalimat ini. Ini adalah kalimat keyakinan yang tanpa ragu dari sang domba kepada sang gembala. Dia katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku tanpa ragu, saudara, di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Dengarkan ini baik-baik. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Lihat tuh, gambaran ini adalah sebuah kepastian, keyakinan. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lihat pernyataan-pernyataan
dari Mazmur Daud ini, dari ayat yang kelima dan keenam. Ini adalah gambaran seorang domba yang begitu yakin kepada sang gembalanya. Di bagian terakhir ini Daud menyatakan keyakinan penuh akan masa depannya ada bersama dengan Tuhan. Daud mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa masa depannya akan cerah, bahwa masa depannya akan gilang gemilang, bahwa masa depannya akan lebih hebat ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Mengapa Daud sangat yakin? Bahwa karena kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti Daud ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembalanya seumur hidup Daud. Dan Tuhan Daud dikatakan yakin bahwa dia akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengapa Daud begitu yakin akan masa depannya? Bukankah dia baru saja melewati lembah kekelaman, saudara-saudaraku? Bukankah dia baru saja melewati bayang-bayang maut? Mengapa Daud begitu yakin bahwa ia akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa? Apakah karena Daud itu istimewa? No. Apakah karena Daud itu hebat? Tidak. Apakah karena Daud kuat? Apakah karena Daud punya pasukan yang hebat? Tidak, saudara. Apakah karena Daud punya kerajaan yang kuat? Tidak. Apakah karena Daud bangsa-bangsa lain, kerajaan-kerajaan lain takluk kepada dia? Tidak. Jawabannya bukan. Kuncinya ada di ayat yang ke-6, yaitu kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, kata Daud, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi yang mengikuti, yang menyertai kita, saudara-saudaraku, sepanjang perjalanan kita di tahun 2021, yang kita sudah mulai di minggu pertama ini adalah kebajikannya Tuhan, kemurahannya Tuhan. Itulah yang Daud katakan. Keyakinan Daud akan hari esok bukan didasarkan kepada kemampuannya, bukan didasarkan kepada kedudukannya sebagai raja, bukan didasarkan kepada tentara-tentaranya, kepada panglima-panglimanya, tapi didasarkan karena kemurahan Tuhan semata-mata. Masa depan Daud bukan ditopang oleh kemampuannya sendiri, tapi ditopang oleh kemurahannya Tuhan. Dengarkan ini baik-baik, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi. Sumber keyakinan kita akan masa depan di tahun 2021 akan aman karena itu datang dari Tuhan. Tuhanlah yang menuntun kita. Kebaikan dan kemurahannya akan mengikuti kita sepanjang perjalanan kita di tahun 2021 ini. Jadi keyakinan saudara bukan datang dari kemampuan saudara, tapi keyakinan saudara akan masa depan karena kemurahan Tuhan mengiringi saudara. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Masuki tahun yang baru ini, mumpung belum minggu kedua sebelum saudara masuk, nyatakan hari ini juga di hadapan Tuhan, katakan, aku yakin Tuhan, aku punya masa depan. Rumah tanggaku punya masa depan, anak-anakku punya masa depan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami punya uang, bukan kami punya harta karena punya harta, bukan karena kedudukan kami tinggi, bukan karena kami kuat dan lain sebagainya, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Saya senang saudara bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Saya senang saudara bisa melihat kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan di masa atau di tahun 2021 ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. 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 Satu hal yang pasti sebagai anak-anak Tuhan, saudara, sebagai domba-dombanya Tuhan, adalah kita bisa yakin masa depan kita pasti aman di dalam Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan semata-mata. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang Tuhan mau umat-Mu dengar, hamba sudah sampaikan, dan kami mau melakukannya bersama-sama. Kami mau jadikan Tuhan sebagai gembala hidup kami, gembala dalam rumah tangga kami, gembala bagi anak-anak kami, gembala untuk bisnis dan usaha kami, gembala untuk masa depan, gembala untuk cita-cita kami. Engkau
kemurahan, kebaikan-Mu lah yang membuat kami bisa berhasil dan masa depan kami penuh harapan. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami mau memasuki tahun 2021 di minggu pertama ini dengan perjamuan kudus. Kuduskan dan layakan kami. Kami mau memasukinya dengan penuh hormat. Kami mau memasukinya dengan penuh syukur. Kami mau memasukinya dengan penuh pujian. Kami mau memasukinya dengan penuh antusias. Kami mau memasukinya dengan rasa lapar dan haus akan Engkau. Puaskan kami dalam perjamuan kudus ini. Nyatakan mujizat-Mu dan nyatakan berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita akan memasuki perjamuan kudus, saudara-saudaraku. Unsur-unsur perjamuan kudus sudah dibagikan kepada saudara. Sekarang bagikan kepada rekan-rekan saudara atau keluarga saudara yang ada di rumah saudara masing-masing. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Angkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang hari ini dibagi kepada saudara. Dan ingat, ketika saudara roti ini di tangan saudara, ingat, hormati dia. Ingat mengucap syukur, karena roti ini adalah lambang tubuh Tuhan yang dicabik-cabik karena kebaikannya dan kasihnya kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, angkatlah rotimu dan biarkan Tuhan menjamah dan memberkatinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah saudara memakan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, hari ini saudara angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan dan izinkan tangan Tuhan yang kudus, yang perkasa, yang dahsyat itu menjamahnya dan memberkatinya dan menyatakan apapun yang kau inginkan dan rindukan pada saat ini. Angkatlah cawan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sembahlah Dia, tinggikanlah namanya. Katakan, Tuhan, kami bersyukur karena kami memasuki tahun yang baru ini dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Apapun apa yang sudah Engkau sediakan buat kami, kami tahu itu yang terbaik buat kami. Kami percaya itulah yang paling luar biasa yang Kau sediakan di tahun 2021. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini kami akan mengakhiri ibadah online kami di minggu pertama di tahun 2021 ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Saudara-saudaraku, terimalah hari ini berkat dari Tuhan. Angkatlah tangan saudara hari ini. Biarkan tangan Tuhan memberkati engkau. Biarkan tangan Tuhan yang terus membimbing engkau. Biarkan juga tangan Tuhan yang menyertai engkau. Tidak terlambat, tidak pernah terlambat kekuatan dan berkatnya, bahkan pertolongannya buat saudara. Yang Dia sediakan buat engkau di tahun 2021 ini adalah yang terbaik. Yang sampai ke tanganmu pasti yang terbaik dari Tuhan. Oleh sebab itu, angkatlah tangan saudara dan izinkan tangan Tuhan turun untuk memberkati saudara dan saya. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu dan hidup saya hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online Gereja Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening
1763 0133 44 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.